Halo anak-anak semua, khususnya kelas 9, ketemu lagi dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Dan pada kesempatan kali ini, saya Miss Anita akan mengajak kalian semuanya untuk membahas salah satu bab yang cukup menarik, yaitu tentang seleksi alam. Nah, pada materi sebelumnya, sebelum kita membahas tentang seleksi alam, kita sudah sedikit mempelajari tentang adaptasi. Nah, seperti yang kita tahu bahwa adaptasi itu dibedakan menjadi tiga, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Baik, untuk anak-anak kalian yang sekarang mungkin sedang BDR ataupun PJJ, tetap semangat ya mengikuti pelajaran dari Miss Anita. Oke, langsung saja kita mulai materi kita pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai seleksi alam. Apa sih seleksi alam itu? Apakah itu seperti seleksi mengikuti kontes menyanyi, atau seleksi casting drama, atau seleksi lomba? Nah, seleksi berasal dari kata select ya, itu adalah memilih. Jadi, seleksi alam itu artinya yang memilih adalah alam. Nah, maksudnya apa kok alam bisa memilih? Padahal alam itu kan merupakan suatu komponen abiotik ya. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan seleksi alam? Jadi, seleksi alam itu adalah suatu proses di mana alam akan menyeleksi makhluk hidup yang dia bisa bertahan hidup. Itu yang dimaksud dengan seleksi alam. Jadi seleksinya secara alamiah seperti itu. Nah, kemudian bagaimana hubungan seleksi alam dengan adaptasi? Jadi, begini ya. Untuk makhluk hidup yang tidak bisa beradaptasi, maka nantinya dia tidak akan bertahan hidup sehingga nanti akan punah ya. Jadi mungkin akan langka dan akhirnya akan punah, begitu. Lalu lanjut lagi. Nah, sebagai contoh ada proses seleksi alam yang dicetuskan oleh Lamarck ya. Jadi seleksi alam yang terjadi pada jerapah. Jadi pada kondisi sekarang ini ya, pada zaman sekarang ini kita mengenal jerapah itu adalah jerapah yang berleher panjang. Nah, padahal pada zaman dahulu menurut Lamarck ada 2 jenis jerapah, yaitu jerapah yang memiliki leher panjang, kemudian jerapah yang memiliki leher pendek. Kemudian bagaimana proses seleksi alam ini berjalan pada kedua jenis jerapah ini? Jadi, mmm, karena perubahan kondisi lingkungan, jerapah ini kan dia makanannya adalah, daun-daunan ya. Jadi jerapah merupakan, hewan herbivora, jadi pemakan tumbuhan. Nah, lama-kelamaan tumbuhan-tumbuhan yang tingginya atau, pendek, jadi seperti rumput dan, pohon-pohon yang mungkin tidak terlalu tinggi, lama-lama akan berkurang. Ya mungkin karena faktor bencana alam atau apa ya yang terjadi pada zaman dahulu. Nah, akhirnya yang tertinggal adalah pohon-pohon yang tinggi. Padahal jerapah yang berleher pendek, dia tidak bisa mencapai pohon yang atau daun yang terdapat di pohon yang tinggi. Akhirnya, jerapah yang berleher pendek ini lama-lama tidak bisa bertahan hidup karena kekurangan makanan dan akhirnya akan mengalami kepunahan. Jadi, yang bisa bertahan hidup adalah jerapah yang berleher panjang yang sampai sekarang masih kita bisa temukan ya mungkin di kebun binatang. Nah, itu salah satu contoh seleksi alam yang berlangsung atau terjadi pada hewan jerapah. Kemudian, ada contoh lain lagi tentang seleksi alam,
yaitu seleksi alam yang terjadi pada ngengat Biston betularia. Nah, ini seleksi alam yang terjadi pada zaman dulu ya, pada zaman tahun sebelum tahun 1800, sebelum tahun 1900-an ya, begitu. Jadi ngengat Biston betularia ini ada 2 jenis ya, yaitu ngengat berwarna putih ya, kita anggap ini berwarna putih walaupun ada, tekstur warna hitamnya sedikit ya. Kemudian ngengat yang berwarna hitam. Jadi ada 2 jenis ngengat. Nah, kemudian apa yang terjadi pada ngengat tersebut? Apa pengaruh seleksi alam yang terjadi pada 2 jenis ngengat ini? Nah, sekarang yang kita bahas adalah proses ya. Jadi pada zaman dulu terjadi revolusi industri pada negara Inggris. Kita ambil contoh ya, yang terjadi di negara Inggris. Nah, ini adalah suasana sebelum terjadi revolusi industri. Jadi belum ada pabrik, belum ada, polusi, masih cerah, udara masih segar, masih bening ya, masih masih clear begitu, masih segar. Nah, sekarang coba misalnya Miss Anita, letakkan 2 jenis ngengat di kondisi seperti ini. Nah, bisa kita lihat bahwa ngengat yang berwarna hitam itu karena warnanya hitam kontras dengan, kondisi pada waktu itu, di mana udaranya cerah, kemudian, keadaan alamnya masih alami ya, masih segar. Nah, terlihat sekali bahwa ngengat yang berwarna hitam ini tampak mencolok dibandingkan dengan ngengat yang berwarna putih, sehingga ngengat yang berwarna hitam ini akan lebih mudah terlihat oleh predatornya. Nah, pemangsanya yang memakannya. Akhirnya, ngengat yang berwarna hitam ini lama-lama akan berkurang populasinya akibat dari dia susah untuk mencari tempat tempat sembunyi ya, susah untuk mencari tempat sembunyi karena warna dari eh, sayapnya yang mencolok begitu. Nah, lama-lama ngengat yang berwarna hitam ini akan berkurang, sedangkan ngengat berwarna putih dia bisa bersembunyi dengan baik karena berwarna putih sehingga populasinya lebih aman jumlahnya. Nah, sekarang apa yang terjadi setelah Inggris mengalami revolusi industri, di mana sudah muncul mesin uap, ya banyak sekali waktu itu pembakaran menggunakan batu bara sehingga banyak sekali asap-asap pabrik ya, asap-asap yang menimbulkan polusi udara. Sehingga kondisinya seperti ini. Nah, hitam pekat seperti ini itu keadaan awal ketika baru terjadi revolusi industri di Inggris. Nah, di sini misalnya saya coba ya letakkan 2 jenis ngengat tadi. Nah, bertolak belakang dengan keadaan sebelum revolusi industri Inggris. Jadi, pada keadaan setelah revolusi industri Inggris ini ternyata ngengat yang berwarna putih ya, dia terlihat lebih mencolok daripada ngengat yang berwarna hitam. Sehingga dari sudut pandang predator, maka ngengat berwarna putih ini akan lebih tampak ya, sehingga predator lebih mudah untuk memangsa si ngengat berwarna putih ini karena eee, warnanya kontras dengan keadaan dari udaranya atau keadaan lingkungan dari, Inggris waktu itu. Sedangkan ngengat berwarna hitam dia aman karena, dia bisa menyembunyikan warna sayapnya di antara kepulan asap Inggris, asap pabrik ya, yang terjadi pada waktu revolusi industri Inggris waktu itu. Sehingga akhirnya berkebalikan dengan keadaan tadi sebelum revolusi industri, ngengat berwarna putih lebih mudah dimangsa, lebih mudah terlihat oleh predator, sehingga dia lama-lama akan berkurang populasinya. Dan yang bertahan hidup adalah ngengat yang berwarna hitam. Nah, ini benar-benar titik balik untuk dunia ngengat ya, begitu. Oke, sekarang terlepas dari masa lalu ya,
tadi tentang jerapah, tentang ngengat Biston betularia, sekarang kita akan membicarakan seleksi alam yang mungkin akan terjadi di zaman sekarang. Seperti yang kita tahu, pada kondisi sekarang ini kita sedang berada dalam masa pandemi ya, masa di mana ada wabah COVID-19, penyakit COVID-19 yang disebabkan oleh virus corona ya, SARS-CoV-2, yaitu menyebabkan kegemparan dunia ya. Jadi, tahun tahun ini merupakan titik balik dari keadaan dunia, di mana dulu dunia sangat ramai, orang-orang bisa keluar dengan bebas. Nah, sekarang karena adanya pandemi, jadi manusia lebih terbatas untuk beraktivitas. Bahkan seperti yang kita alami bahwa, kita melaksanakan pembelajaran dengan jarak jauh untuk meminimalisir, penularan virus antara manusia ke manusia. Nah, seperti ini keadaannya. Biasanya ramai ya kan, bahkan dulu awal-awal pandemi keadaannya sungguh lengang ya. Jadi biasanya negara-negara yang macet, keadaannya macet, kemudian jalanan juga penuh dengan kendaraan, tiba-tiba langsung lengang, tidak ada kendaraan sama sekali. Nah, itu yang terjadi akibat dari salah satu makhluk yang sangat kecil, yaitu virus corona. Nah, baiklah. Nah, setelah mungkin berjalan sekitar untuk Indonesia ya, berjalan sekitar 6 bulan, akhirnya pemerintah menerapkan new normal. Jadi ini bukan normal yang sebelum pandemi ya, ini adalah keadaan normal yang baru, kebiasaan yang baru. Jadi ada beberapa aktivitas, atau prosedur yang harus kita lakukan yang berbeda ya, salah satunya adalah penggunaan masker dan social distancing. Ya, jadi sekarang kalau kita keluar rumah, kita wajib menggunakan masker. Nah, kalau kita tidak menggunakan masker itu artinya kita tidak sayang diri sendiri, kita tidak sayang lingkungan, kita tidak sayang orang lain juga. Nah, inilah kondisi di mana masa new normal. Jadi, penggunaan masker memang diwajibkan karena dengan adanya masker itu bisa meminimalisir penularan, eee, virus corona dari manusia ke manusia. Bahkan apabila, ada orang yang terjangkit Covid ya, orang yang sakit Covid, dia memakai masker, kemudian ada orang lain yang dia sehat, kemudian memakai masker, itu penularannya, kurang dari 5% ya, bahkan 0% begitu. Nah, itu sudah berdasarkan studi. Jadi kalau misalnya dua-duanya, tidak menggunakan masker, penularannya bisa 100% begitu. Nah, ini yang terjadi di masa new normal. Nah, ini adalah sudah mulai kita terbiasa ya dengan new normal ini, begitu. Ya, selanjutnya masih hubungannya dengan COVID-19 dan mungkin beberapa wabah-wabah yang sebelumnya sudah pernah terjadi ya. Jadi sebelum ada pandemi COVID-19 ini dulu sudah ada terjadi pandemi yang mungkin lebih hebat, lebih besar, tingkat bahayanya, seperti virus cacar, kemudian virus, Black ya, dulu namanya Black Death, di arah Eropa, begitu. Nah, kemudian akhirnya akibat adanya normal tadi, new normal, terpaksa kita akan mengalami yang namanya herd immunity. Nah, apa itu herd immunity? Nah, ini akan dijelaskan oleh Pak Dokter. Jadi, herd immunity itu adalah upaya untuk menghentikan laju penyebaran virus dengan cara membiarkan imunitas alami tubuh. Jadi, eee, a dengan adanya new normal ya, kita tetap tetap melakukan aktivitas walaupun terbatas. Nah, sehingga satu-satunya andalan kita dalam menangkal virus ini adalah imunitas tubuh kita sendiri. Nah, imun tubuh kita sendiri adalah kita yang bisa menjaganya, bukan orang lain, bukan teman, bukan pemerintah. Nah,
begitu. Nah, kemudian bagaimana herd immunity ini berjalan mungkin, masih sedikit bingung ya dengan apa hubungannya herd immunity dengan seleksi alam. Jadi ini sangat berhubungan sekali ya seleksi alam dengan herd immunity. Nah, begini, ini merupakan suatu bagian dari herd immunity. Jadi di sini ada kode ya, ada kode warna, di mana yang berwarna biru itu adalah orang yang sehat tapi imunnya tidak kuat, begitu ya. Jadi yang biru itu orang yang sehat tapi dia tidak, imunnya tidak kuat. Lalu ada yang warna kuning, dia orang yang sehat dan imunnya bagus. Dan yang merah itu adalah orang yang sakit ya. Dalam hal ini kita, contohkan misalnya sakit COVID-19 dan dia tidak otomatis tidak, imunnya tidak bagus karena dia posisi sakit. Oke, untuk yang bagian yang atas ya, gambar yang atas kita bisa lihat di sebelah kiri, di sini ada orang berwarna biru banyak sekali. Jadi orang sehat tapi dia imunnya tidak kuat. Ketemu dengan orang yang sakit ya. Akhirnya orang-orang yang sehat ini banyak yang tertular oleh orang yang berwarna merah. Nah, akhirnya berwarna merah sekali. Nah, seperti ini. Ini akibat kalau imunnya tidak kuat. Anggap saja mungkin dia tidak pakai masker, begitu ya juga bisa. Nah, selanjutnya gambar yang tengah, yang kedua, di sini kita bisa lihat banyak orang yang sehat tapi tidak punya imun yang bagus. Kemudian ada beberapa orang yang dia sehat tapi imunnya juga kuat dan juga ada sedikit. Jadi ini yang sakit COVID itu hanya sedikit, yang kena virus hanya sedikit. Ternyata yang tadi imunnya kuat dia stay, tetap ya, tetap yang imunnya kuat dan sehat dia tetap bertahan. Kemudian orang yang biru ini, dia sehat tapi imunnya tidak bagus, akhirnya ikut tertular dan menjadi sakit. Nah, akhirnya seperti ini. Kemudian yang terakhir, pola yang terakhir itu adalah yang banyak yang berwarna kuning, jadi banyak sekali orang yang sehat. Kemudian ada orang yang biru sedikit ya, yang merah itu sangat sedikit. Nah, bisa kita lihat bahwa apabila imun orang kuat walaupun dia berkumpul dengan orang yang terjangkit virus, karena imun tubuhnya kuat, maka dia tidak akan tertular virus. Nah, ini yang diharapkan. Jadi kenapa eee, intinya begini, manusia harus beradaptasi. Artinya dia karena kondisi new normal, karena kondisi, mmm, pandemi COVID-19, kebiasaan baru, dia tidak boleh sampai sakit ya. Jadi usahakan imun tubuh orang tersebut bagus. Makanya dicanangkan belajar dari rumah, kemudian bekerja dari rumah, mengurangi pergi-pergi yang jauh, mengurangi begadang, makan makanan yang sehat itu agar apa? Agar imun kuat. Jadi orang tidak boleh stres ya, karena stres itu bisa menurunkan imun. Kemudian kalau orang capek itu pasti imunnya juga akan berpengaruh, dia akan mudah sakit juga, akan berkurang imunnya begitu. Oleh karena itu, pada kondisi pandemi ini, untuk menghadapi seleksi alam dari pandemi, nah kita harus menjaga kondisi tubuh kita. Kita harus bisa beradaptasi dengan new normal. Nah, itu yang sebenarnya Miss Anita ingin sampaikan pada bab seleksi alam kali ini. Oke, untuk info atau artikel tentang herd immunity ataupun tentang yang ada hubungannya ya penggunaan masker, itu bisa kalian akses di beberapa web ya. Di sini ada http://gg.gg herd immune untuk artikel tentang herd immunity. Kemudian artikel tentang pengaruh masker terhadap penularan COVID-19 bisa diakses di gg.gg masker dan COVID. Nah, selain di dua artikel ini kalian juga bisa memperoleh info ya tentang herd immunity ataupun tentang
new normal atau pandemi ataupun penggunaan masker itu dari berbagai situs atau berbagai web yang bisa diakses di jaringan dan internet. Nah, begitu. Oke, mungkin itu saja yang Miss Anita ingin sampaikan terkait dengan seleksi alam dan hubungannya dengan apa yang terjadi, apa yang kita alami pada saat ini ya, yang mungkin akan mencetak sejarah untuk beberapa tahun ke depan, begitu. Nah, untuk melihat bagaimana apakah kalian sudah memahami tentang apa yang, saya sampaikan tadi? Nah, coba di sini ada challenge ya, challenge tentang hubungan antara seleksi alam dan herd immunity. Nah, challenge-nya adalah buatlah esai tentang hubungan antara seleksi alam dan adaptasi dengan keadaan new normal pada masa pandemi COVID-19 serta hubungannya dengan teori herd immunity. Nah, silahkan mungkin panjang esainya tidak usah terlalu panjang, mungkin 200 sampai 300 kata saja. Dengan ini semoga bisa materi seleksi alam ini semoga bisa bermanfaat ya untuk kalian, untuk, mungkin kesadaran orang lain juga supaya sadar untuk menjaga kesehatannya, untuk menjaga imun tubuhnya. Nah, demikian tadi materi yang saya sampaikan mengenai seleksi alam. Mungkin tidak terlalu banyak, tapi apa yang ingin saya sampaikan adalah bahwa seleksi alam itu nyata ya, nyata adanya. Bahkan mungkin saat ini kita sedang mengalami seleksi alam tersebut sehingga, mmm, kita juga berharap semoga kita bisa beradaptasi, kita bisa menang melawan seleksi alam ini dan kita bisa, mmm, apa ya namanya, menghentikan atau menyelesaikan pandemi ini begitu, sehingga kita bisa hidup lagi dalam new normal yang lebih baik. Nah, demikian tadi materi tentang seleksi alam, semoga bermanfaat dan minta maaf, saya mohon maaf apabila ada mungkin kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya, sampai ketemu pada video dan materi selanjutnya. Terima kasih.